Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam sejahtera untuk kita semua. Banyak pilihan untuk crankset, dari jumlah chainring, jenis bottom bracket, dan ukuran crankset. Crankset terdiri atas 3 bagian: ankle atau crank arm, bottom bracket, dan chainring. Ketika mengganti crankset, kita harus benar-benar memperhatikan beberapa hal agar crankset yang dipilih sesuai dengan drivetrain yang ada di sepeda. Berikut beberapa hal yang harus diperhatikan ketika memilih crankset sepeda. Satu, kapasitas drivetrain. Kombinasi antara crankset dan kaset pada drivetrain sepeda menentukan jumlah kapasitas drivetrain. Kapasitas drivetrain yang melebihi kapasitas RD membuat rantai akan menjuntai, tidak tergulung sempurna. Efeknya, rantai sering lepas, khususnya ketika di posisi kecil ke kecil. Agar tidak melebihi kapasitas drivetrain, maka kita harus menghitung kapasitas drivetrain. Langkah pertama adalah mengetahui berapa total kapasitas RD yang terpasang. Untuk itu, kita harus mengetahui model RD yang terpasang. Kemudian, mencari data total capacity RD di situs resmi pabrikan. Misalnya RD yang terpasang adalah Shimano Tourney RD TX800 yang memiliki total capacity 43T. Kemudian, hitung kapasitas kaset. Misalnya kaset yang terpasang adalah 11-34T, maka kapasitasnya adalah 23T. Maka selisih jumlah gigi crankset adalah 20T. Untuk crankset one by atau single chainring tidak ada masalah. Anda bebas menentukan jumlah gigi untuk chainringnya. Tetapi untuk multi chainring, agar tidak melebihi kapasitas drivetrain, pilih crankset yang memiliki selisih gigi chainring terbesar dan chainring terkecil 20T. Misalnya Anda bisa memilih crankset Shimano FC TX801 dengan kombinasi chainring 42, 32, 22T, di mana crankset ini memiliki selisih gigi 20T. Tetapi kita tidak bisa memilih crankset FC MT101 yang memiliki kombinasi chainring 44, 32, 22T karena selisih giginya lebih dari 20T. Dua, kesesuaian dengan bottom bracket. Ada 3 pilihan crankset bila dikaitkan dengan bottom bracket, yaitu outboard atau external bottom bracket, octaling, dan square atau bottom bracket kotak. Jadi, ketika membeli crankset, sesuaikan dengan jenis bottom bracket yang terpasang. Bila bottom bracket terpasang adalah outboard, maka pilih crankset Holotech 2 atau two-piece crankset. Bila bottom bracket yang terpasang jenis octaling, pilih crankset untuk octaling. Sayangnya, jenis crankset ini sudah mulai langka karena produksinya sudah dihentikan. Dan bila bottom bracket yang terpasang adalah jenis square atau kotak, maka pilih crankset square. Bila Anda ingin mengganti bottom bracket, maka gunakan jenis bottom bracket yang direkomendasikan oleh pabrikan untuk crankset yang dipilih. Misalnya Anda membeli crankset Shimano FC MT101 B2. Shimano merekomendasikan untuk menggunakan bottom bracket model BB UN101. Tiga, Q-Factor. Jarang pesepeda yang memperhatikan ukuran ini, panjang Q-Factor crankset. Panjang Q-Factor akan mempengaruhi efisiensi kayuhan dan kesesuaian dengan frame sepeda. Frame sepeda yang memiliki jarak chainstay yang lebar membutuhkan Q-Factor yang besar. Memilih crankset dengan Q-Factor yang kecil akan membuat kayuhan lebih efisien. Tetapi bila tidak sesuai dengan lebar chainstay, crankset berpotensi menabrak chainstay. Q-Factor yang kecil sampai batas tertentu membuat otot bekerja lebih efisien, meningkatkan efisiensi kayuhan, dan meningkatkan aspek aerodinamis,
sehingga akan menambah kecepatan sepeda. Berikut patokan panjang Q-Factor untuk beberapa jenis sepeda. Road bike, touring, gravel menggunakan crankset dengan Q-Factor 135 sampai 157 mm. Cyclocross 154 sampai 157 mm. MTB Cross Country 155 sampai 178 mm. MTB Downhill 183 sampai 194 mm. Fat bike 200 sampai 235 mm. Sepeda time trial lebih kecil dari 130 mm. 4. Panjang crank arm. Terlepas dari bagaimana menentukan panjang crank arm untuk meningkatkan efisiensi kayuhan, panjang crank arm juga harus disesuaikan dengan chainstay frame sepeda. Ketika menentukan Q-Factor crankset, kita juga harus memperhatikan panjang crank arm. Pastikan crankset yang dipilih, crank arm tidak menghantam chainstay. 5. Chain line. Sepeda yang memiliki chain line yang tidak lurus berpotensi mempercepat keausan komponen drivetrain seperti kaset, rantai, dan chainring. Di samping itu, gesekan akibat dari chain line yang tidak lurus akan menurunkan efisiensi kayuhan. Tenaga banyak terbuang karena gesekan komponen drivetrain. Crankset memiliki chain line yang berbeda. Misalnya crankset Diore FC M5100-2 memiliki chain line 48,8 mm, sedangkan crankset Diore FC M5100-B2 memiliki chain line 51,8 mm. Untuk memastikan chain line mana yang dibutuhkan, ukur chain line kaset. Caranya, ukur jarak antara sproket tengah dengan garis tengah frame sepeda. Kemudian, pilih crankset yang memiliki chain line yang sesuai atau mendekati hasil pengukuran chain line belakang. Semoga informasi ini bermanfaat. Tetap sehat. Salam goes.